Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat jajanan lezat yang kekinian dan lumayan ngehits di Instagram, yaitu dimsum mentai. Cara membuatnya nggak susah kok teman-teman, tinggal dicampur-campur aja. Dimsum siomainya super juicy, ditambah saus mentai yang bikin tambah lezat. Asli, ini enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahan dimsum siomainya, bahan utama 500 gram daging ayam bagian bawah atau bagian paha yang sudah difilet. Ini udah beserta kulit-kulitnya dan sudah dipotong-potong kecil-kecil. Kalau kalian susah ngefilet sendiri, waktu beli bisa minta tolong sama penjualnya untuk difiletkan ya. Kemudian ada udang, ini beratnya saat masih ada kulitnya, tanpa kepala ini 100 gram. Ini bakalan dikupas dulu kulitnya dan dicincang kasar untuk memberi tekstur di dimsumnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah dikupas kulitnya dan juga udah dicincang. Siapkan secukupnya kulit pangsit siap pakai. Ini aku beli, nggak bikin sendiri. Aslinya ini kotak-kotak, tapi dipotong bulat seperti ini supaya hasilnya lebih cantik. Tips, pilih kulit pangsit yang tipis supaya lebih lembut ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 5 siung bawang putih. Ini sudah dipotong-potong kecil. 2 putih telur. Ini putih telurnya itu sisa dari bikin dessert custard di video yang lalu. Jadi kalau ada yang bingung memanfaatkan putih telur, bisa dibuat jadi dimsum atau bakso-baksoan, itu cocok banget ya teman-teman, jangan dibuang. Dan ada 8 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Bumbu-bumbu yang lain ada 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, boleh pakai kaldu ayam atau sesuai selera, 3/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan gula pasir, dan 3 sendok makan saus tiram. Siapkan juga bahan pelengkap lainnya yaitu 80 gram wortel parut atau kira-kira 1 buah wortel kecil dan juga 1 daun bawang yang diiris-iris seperti ini. Langkah pertama, masukkan daging ayam ke dalam chopper atau food processor. Karena chopper yang aku gunakan ini tidak muat daging ayamnya sekaligus, jadi aku bagi menjadi 2 kloter. Nah, ayamnya segini dulu ya teman-teman. Masukkan bawang putih, bumbu-bumbu lainnya boleh dimasukin, tapi aku bumbu lainnya nanti aja di kloter berikutnya. Masukkan merica bubuk, masukkan setengah putih telur, karena sisanya nanti masuk di kloter berikutnya. Biar nggak seret juga choppernya, jadi dagingnya itu bakalan cepet halus. Sebenarnya ini tuh gampang banget. Semua bahan dicampur atau diproses jadi satu seperti ini. Kecuali udang cincang, daun bawang, dan wortel itu nggak kita hancurkan. Kita campurkannya tuh belakangan. Nah teman-teman, ini udah selesai diproses dan sudah halus. Sekarang akan dipindahkan ke wadah besar. Seperti ini ya teman-teman, ini kita pindahkan aja semuanya. Dan ini udah semuanya, choppernya bakalan aku gunakan lagi untuk kloter berikutnya. Masukkan sisa ayam, ini kita masukin aja semua sisanya. Gula pasir, garam, kaldu jamur, minyak wijen, kecap asin, saus tiram, sisa putih telur, lalu kita proses hingga halus dan tercampur rata. Jika chopper atau food processor yang teman-teman gunakan itu cukup besar, nggak perlu dibagi jadi 2 kloter ya, cukup langsung dimasukkan aja semuanya kalau alatnya cukup. Seandainya teman-teman nggak punya alat pencincang daging, teman-teman bisa menghaluskannya secara manual dengan cara ditumbuk-tumbuk pakai cobek mungkin, tapi bakalan menguras tenaga ya. Atau teman-teman bisa bawa ke tempat penggilingan daging aja. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita masukkan ke wadah dan campur dengan daging ayam yang sudah dihaluskan sebelumnya.
Masukkan juga bahan-bahan lainnya. Masukkan udang, masukkan wortel, daun bawang, dan tepung tapioka. Ini kemudian kita aduk dan campur hingga rata. Nah, di tahap ini teman-teman boleh menambahkan tapiokanya lagi kalau mau dibuat lebih ekonomis. Dan bisa menambahkan sedikit air kalau dirasa kurang lembek. Tapiokanya itu boleh ditambah, tapi idealnya tidak banyak-banyak ya teman-teman. Boleh ditambahkan lagi, maksimal ditambah 10 sendok makan. Tentu aja kalau lebih banyak tapiokanya semakin kenyal dan kurang berasa dagingnya. Bagiku 8 sendok makan seperti ini yang paling pas sesuai seleraku. Nah, ini udah tercampur rata, teman-teman boleh mengkoreksi dulu rasanya. Selanjutnya siapkan kukusan. Kukusannya ini di sarangannya kita beri kertas roti yang sudah dilapisi atau dioles sedikit minyak goreng. Dan ini sudah ditusuk-tusuk di bagian atas sarangan yang berlubang-lubang. Cuma ini nggak kelihatan ya, di kertas rotinya ini lubang-lubangnya nggak kelihatan. Pokoknya itu ditusuk-tusuk aja, diberi lubang pada kertas rotinya supaya ada sirkulasi dari uap panasnya. Panaskan kukusan terlebih dahulu selama 15 menit sebelum dimsumnya masuk. Sekarang ambil kulit pangsit, kemudian letakkan kira-kira 1 sendok makan campuran daging di atas kulit pangsit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini boleh ditimbang kalau mau sama beratnya. Kemudian bentuk cekungan seperti wadah atau mangkuk seperti ini. Ini gampang banget kok, nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa. Soalnya nanti mau ditutup juga pakai saus mentai. Nah, ini udah selesai semuanya. Dapatnya 31 buah ya teman-teman. Teman-teman bisa dapat lebih sedikit atau lebih banyak tergantung cara membagi dan seberapa besar ukuran kulit yang digunakan. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Olesi sedikit air supaya kulitnya tetap lembut dan tidak kering. Tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Setelah dimsumnya matang, matikan kompor dan tunggu beberapa saat sampai suhunya turun baru kita angkat. Sekarang kita buat dulu saus mentainya. Bahan-bahannya 100 gram mayones, mereknya bebas aja sesuai selera, saus tomat dan atau saus cabai, banyaknya bisa disesuaikan juga sesuai selera, dan juga cabai bubuk. Kalian bisa pakai bon cabai, tapi ini aku pakai bon nori yang sudah ada rumput lautnya. Untuk saus cabai dan cabai bubuknya kalian bisa tiadakan salah satunya. Masukkan mayones ke dalam mangkuk. Tambahkan saus tomat. Di sini aku pakai 6 sendok makan. Saus sambal aku pakai 2 sendok makan aja. Dan bon nori atau bon cabe 1 sendok makan. Untuk sausnya ini bisa menyesuaikan pedasnya sesuai dengan selera masing-masing. Kalau suka pedas boleh ditambahkan lagi. Campur rata menggunakan sendok. Ini saus mentainya ala-ala ya, karena mentai yang asli itu kan pakai telur ikan polok atau mentaiko. Tapi biasanya orang-orang itu pakai tobiko atau telur ikan terbang. Karena itu susah dijangkau, jadi kita skip itu. Tapi kalau teman-teman ada mentaiko atau tobiko, silahkan ditambahkan aja. Kalau sudah tercampur rata, sisihkan dulu. Kalau mau masukkan ke piping bag juga boleh ya teman-teman. Nah teman-teman, dimsum mentainya ini suhunya udah turun dan sekarang bisa kita kemas. Jika ingin dijual, teman-teman bisa mengemas dimsum dalam wadah aluminium foil seperti ini. Di wadah ini muat untuk 6 dimsum dengan ukuran dimsum seperti yang ada di video ini. Untuk yang dicontohkan ini hanya 2 wadah aluminium. Gak dicontohkan semua karena sisanya bakalan aku simpan buat stok. Tahan 3 minggu di freezer dan 5 hari di chiller. Sausnya juga tahan lama dan bisa disimpan di chiller dalam jangka waktu yang lama. Kalau sudah ditata, kemudian beri topping saus mentai di atasnya. Kalian boleh kasih banyak-banyak sampai tumpah-tumpah gitu atau sesuai selera. Boleh-boleh aja, terserah aja. Aku segini aja, soalnya kalau kebanyakan nanti malah enek. Ratakan aja di atasnya.
Terakhir, beri topping rumput laut panggang siap pakai yang diiris kecil atau digunting-gunting dulu sebelumnya. Letakkan di atas saus mentai dan teman-teman juga boleh menambahkan parsley kering. Nah, ini sebenarnya udah bisa langsung dimakan, tapi kalau mau dibakar dulu mentainya itu lebih bagus lagi. Selanjutnya, ini bisa dibakar permukaannya menggunakan blowtorch. Nah, ini aku punya blowtorch, tapi gasnya nggak ada. Jadi maaf, aku nggak bisa nyontohinnya. Intinya, ini dibakar aja sampai permukaannya berubah warnanya dan terlihat menjadi agak sedikit gosong. Nah, teman-teman, karena aku nggak bisa bakar pakai torch, ini di oven dengan api atas, suhunya 200 derajat Celcius selama 10 menit atau sampai warnanya berubah menjadi lebih keoren-orenan, lebih gelap gitu ya teman-teman. Nggak usah lama-lama, yang penting warna sausnya aja yang berubah. Nah teman-teman, ini udah selesai, warnanya juga udah berubah dan ini siap untuk disajikan. Dimsum mentai kekinian ini rasanya tuh pas banget, gurih, manis, asam dari mayonesnya, ada pedes-pedesnya. Dagingnya tuh juicy, lembut, bukan yang kebanyakan tepung. Ini tuh super enak deh pokoknya teman-teman. Selamat mencoba. Dan kalau teman-teman suka konten ini dan merasa ini bermanfaat, share, like, dan komen. Klik subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan ide jualan kekinian yang lainnya. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.